Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smash Channel. Kali ini saya akan melakukan perakitan atau pemasangan komponen rem cakram depan ya. Sini saya akan melakukan pengisian minyak rem, kemudian seal master remnya. Dan untuk kasus di motor ini, di motor Pino ini, sebelumnya ini remnya jebol ya, kondisi kanvasnya sudah seperti ini. Lalu kemudian seal master remnya juga sudah karatan dan jebol seperti ini ya. Dan untuk komponen cakramnya seperti master dan selang rem itu sudah saya bersihkan, sudah saya kuras bersih. Begitupun untuk kaliper cakramnya ini sudah saya bersihkan juga ya. Dan sekarang langsung saja kita ke tahap pemasangan atau perakitan. Untuk langkah pertama kita masukkan dulu piston kaliper cakramnya. Kita ganjal menggunakan kanvas rem bekasnya dan kemudian kita dorong atau kita congkel menggunakan kunci ring 19 ya. Sampai benar-benar masuk. Dan ini tujuannya supaya mempermudah saat memasukkan kanvas rem maupun saat melakukan pemasangan ke disc brake-nya ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, jika si plat ininya terlepas, ini kita tinggal masukkan saja seperti ini. Caranya kita dorong sampai ngejeletrek ya, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pasang bracket atau dudukan kaliper cakramnya. Sebelumnya kita kasih dulu gemuk, kita ledak-ledak seperti ini sampai merata secukupnya ya. Lalu setelah ini kemudian kita masukkan ke lubangnya yang ada karetnya ini. Untuk yang batangnya besar kita taruh di atas, kemudian untuk yang kecil kita taruh di bawah. Setelah selesai kita coba kita pencet-pencet seperti ini, kita tekan-tekan ya. Ini harus ada gerakan maju mundur, nah nyoy-nyoyan seperti ini ya. Ini maju mundur, kemudian yang bawah juga, nah seperti ini. Itu supaya putaran rodanya tidak seret ya nantinya. Lalu kemudian setelah ini kita lakukan pemasangan kanvas remnya. Caranya seperti ini. Ini untuk yang bagian pistonnya. Yang ini yang ada kuncupnya di atas tuh ya, paskan kedudukannya. Kemudian masukkan lagi yang satunya. Sebelumnya kita kasih gemuk lagi ini untuk didudukannya supaya mudah untuk memasukkannya ya. Setelah cukup kita masukkan saja yang sebelahnya lagi. Ini kanvasnya seperti ini caranya ya. Kita goyang-goyang, kita goyang-goyang dulu seperti ini. Lalu setelah dirasa pas dan nyaman, untuk lubangnya kita paskan seperti ini ya kedudukannya. Setelah itu kita masukkan baut tahanan atau plat tahanan kaliper cakramnya. Caranya seperti ini, kita tahan untuk kanvas rem yang bagian bawah, kemudian kita masukkan dan kita paskan seperti ini ya. Nah seperti ini jadinya. Kemudian kanvas remnya kita atur supaya ada jarak untuk di bagian tengahnya ya, untuk memasukkan ke disc brake atau ke piringan cakramnya. Lalu setelah itu kita pasang kawat tahanannya. Untuk di motor Yamaha ini menggunakan kawat tahanan seperti ini ya. Kita masukkan, kita paskan sampai bunyi ngajeletrek, sampai pas, pokoknya sampai presisi ya. Sini ada dua. Untuk yang satunya lagi kita pasang di bagian ini ya. Tentunya sudah kelihatan ini, di sini ada lubangnya ya. Pasang sampai presisi juga sampai ngajeletrek ya, seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kaliper cakram kita pasangkan ke selang remnya. Ini untuk bautnya menggunakan dua ring tembaga, yang satu ditaruh di baut, yang satu ditaruh di bawah ya, di kaliper cakramnya. Seperti ini kita masukkan, kita pasangkan dan kita paskan ke lubangnya. Kita putar dulu menggunakan tangan. Lalu setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 ya, sampai mentok dan sambil kita paskan seperti ini ya. Kemudian setelah baut selang remnya terpasang dan sudah dikencangkan, langkah selanjutnya kita masukkan kaliper cakramnya ke disc brake dan kedudukan kaliper cakramnya ya, seperti ini. Kita masukkan bautnya, kita putar menggunakan jari terlebih dahulu dan kita putar menggunakan kunci L bintang, ukurannya T50 ya, untuk ukuran kuncinya untuk motor Yamaha. Kemudian yang satunya lagi kita pasangkan dan kita kencangkan seperti ini. Nah kita putar-putar ya seperti ini sampai mentok. Lalu kita cek lagi untuk memastikan bahwa si bautnya sudah benar-benar kencang ya, kedua bautnya ini, yang atas maupun yang bawah. Lalu setelah pemasangan kaliper cakram selesai, langkah selanjutnya kita lakukan pemasangan seal master rem ya. Caranya seperti ini, kita masukkan dulu pernya, kita paskan. Nah setelah pas kita masukkan juga ringnya ya, seperti ini caranya. Kemudian kita pasangkan ke lubangnya seperti ini. Kemudian sepinya juga jangan lupa kita masukkan ya. Untuk mengunci seal master remnya kita gunakan
tang snap ring seperti ini kita paskan sambil kita dorong ya seal master remnya, kemudian kita colok menggunakan obeng untuk sepi penguncinya. Lalu jika dirasa masih kurang, kita bisa menggunakan kunci T12 untuk mendorongnya. Kita ketok seperti ini sampai sepi penguncinya benar-benar masuk dan terkunci. Lalu setelah itu kita jajal, kita coba dorong-dorong seperti ini ya, jangan sampai terlepas. Dan setelah dirasa cukup, kemudian kita bersihkan dulu. Ini untuk kotoran-kotorannya ya, untuk daki-dakinya. Bekas kunci-kunci tadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Lalu langkah selanjutnya kita pasangkan karet penutupnya atau karet pelindungnya seperti ini. Kita lelepkan ya. Kita paskan ke rumahnya. Jika belum pas, kita bisa menggunakan obeng min kecil. Ini supaya pas kedudukannya ya, ke rumahnya. Nah, caranya seperti ini. Kita colok, namun hati-hati ini jangan sampai sobek ya untuk karetnya. Nah, kita coba lagi tekan-tekan seperti ini. Dan setelah pemasangan seal master rem selesai, langkah selanjutnya kita pasang handle remnya ya, seperti ini. Kita masukkan, kita paskan, kemudian kita masukkan juga bautnya ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10 sampai benar-benar pas dan mentok ya, seperti itu. Lalu setelah kencang dan dirasa pas, kita coba tekan-tekan seperti ini sampai dirasa pas sesuai fungsinya ya. Dan setelah pemasangan handle remnya selesai, langkah selanjutnya kita tuangkan minyak remnya. Kita pasangkan, kita buka dulu untuk tutupnya ya, kita congkel dulu menggunakan obeng. Kemudian kita tuangkan ke rumah atau ke tabung minyak rem secukupnya ya, seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup dan pas, langkah selanjutnya kita tekan-tekan tuas atau handle remnya ya, seperti ini. Kita tekan-tekan terus sampai si minyak remnya keluar dari lubang nepel pembuangan angin ini ya. Kita tekan-tekan, dan untuk nekan-nekannya ini biasanya memerlukan waktu sedikit lama ya. Dan kita harus sabar di sini. Pokoknya sampai keluar dari lubang nepel itu ya untuk si minyak remnya. Nah, ini sudah keluar seperti ini. Terus kita tekan-tekan. Dan setelah benar-benar keluar, lalu kita pasang nepel pembuangan minyak remnya ya, atau pembuangan anginnya. Kita pasang seperti ini, lalu kemudian kita kencangkan ya. Dan sebelumnya kita siapkan wadah dulu supaya tidak meluber kemana-mana. Dan setelah itu kita kencangkan ya, setelah benar-benar minyak remnya keluar. Kita kencangkan menggunakan kunci ring 8 ya. Nah, seperti ini sampai mentok ya. Namun jangan terlalu dipaksakan, nanti doal ya. Pokoknya sampai mentok saja untuk mengencangkannya ya. Kemudian kita lap-lap, ini untuk yang melubernya minyak remnya kita lap-lap sampai bersih. Lalu kemudian kita tambahkan lagi minyak remnya ya, seperti ini secukupnya. Setelah itu kita tekan-tekan lagi seperti ini ya, sampai si gelembung anginnya itu pada hilang ya. Nah, sampai keluar semua anginnya ke atas. Itu yang gelembung-gelembung itu angin ya. Angin dari kaliper itu naik ke atas ya, seperti ini. Kita tekan-tekan terus sampai benar-benar habis dan sampai dirasa mengeras ya si handle cakramnya. Nah, ini sudah mulai mengeras dan minyak remnya sudah muncrat ya saat kita tekan handle remnya. Kemudian kita tutup dulu supaya tidak meluber dan tidak muncrat kemana-mana untuk minyak remnya ya. Kemudian kita cek ke bawah, ini minyak remnya sudah mulai bekerja dan sudah mulai terkoneksi ke kaliper maupun ke piston cakramnya ya. Sehingga ini sudah ada pergerakan untuk piston cakramnya mendorong kanvas rem cakramnya ya. Kita terus saja tekan-tekan seperti ini sampai si kanvas remnya mencekram ke piringan cakramnya ya. Seperti itu. Lanjut kita tekan-tekan lagi sampai benar-benar dangkal dan keras untuk si handle remnya ya. Nah, ini sudah mulai lebih mengeras, kita coba. Nah, ini sudah mulai mencekram ya. Jika sudah dirasa keras seperti ini, sudah mulai mencekram untuk kanvas rem ke piringannya atau ke disc brake-nya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini sudah maju ya. Pokoknya ini sudah pas dan sudah bekerja sebagaimana mestinya ya, seperti itu.
Kemudian setelah dirasa cukup, kita tekan-tekan 3 kali handle remnya, kemudian kita tahan, lalu kita keluarkan anginnya ya. Nah, untuk memastikan bahwa anginnya itu sudah keluar semua yang ada di kaliper cakram ya. Dan setelah ini kita coba ya. Nah, ini sudah dangkal ya. Sudah pas dan minyak remnya sudah turun. Lalu kita tambahkan lagi secukupnya untuk minyak remnya ya. Kita tuangkan lagi seperti ini. Nah, segini cukup ya. Lalu kita pasang penutupnya, pasang karetnya, kemudian penutup atasnya, dan setelah itu kita pasang bautnya dan kita kencangkan ya. Seperti ini kita kencangkan menggunakan obeng plus. Dan untuk kamu yang nonton konten tutorial saya ini, jangan cuma melongo aja dong. Itu yang belum subscribe, subscribe dulu, loncengnya dinyalakan ya. Kemudian sambil ngopi dan udut supaya rada pedo gitu tah. Nah, kita coba lagi, dan setelah dirasa cukup, kemudian tutupnya sudah menutup dengan baik dan sempurna. Kita coba untuk pengeremannya, kita putar rodanya, jangan lupa bawahnya diganjal terlebih dahulu ya. Kita putar seperti ini, kita coba rem-rem. Nah, seperti ini ya. Ini kurang, untuk ganjalnya kita dorong lagi. Kemudian kita coba putar rodanya, putar rem seperti itu ya. Nah, ini sudah cukup dan sudah berfungsi dengan baik ya. Dan sekian dulu konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel. Mantap.